Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Darmawan, mahasiswa dari Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan mereview weblog yang saya buat. Beginilah tampilan awal dari weblog yang saya buat. Saya membuat weblog tentang augmented reality. Di sini ada about, di sini ada about. Perkenalkan, nama saya Rifki Darmawan, mahasiswa Politeknik. Ini ada NIM saya 230901132. Dan dibuatnya web ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS konsep teknologi informasi. Dan di sini juga ada pembahasan materi tentang AR. Ya, bisa dibuka pengertian AR. Augmented reality atau disingkat dengan AR merupakan teknologi yang menggabungkan objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi lalu diproyeksikan terhadap dunia nyata. Saat ini, augmented reality digunakan dalam kehidupan manusia baik dalam bidang industri, kesehatan, militer, hingga ranah pendidikan sudah mulai dikembangkan. Augmented reality dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak atau pemahaman dan struktur suatu model objek. Beberapa aplikasi AR dirancang untuk memberikan informasi yang lebih detail pada penggunaan dari objek nyata. Yang kedua ada sejarah. Sejarah AR mencakup beberapa tonggak penting dalam perkembangannya. Berikut adalah gambaran singkat sejarah AR. Pada tahun 1968, Ivan Sunderland memperkenalkan konsep The Sword of Damocles yang merupakan sistem grafis komputer pertama yang dapat menampilkan objek grafis dalam tampilan dunia nyata melalui headset. Tahun 1990-an, AR mulai muncul di dunia penelitian dan akademik. Laboratorium dan penelitian awal membantu mengembangkan dasar-dasar teknologi AR. Dan pada tahun 2000-an, dalam tahun-tahun berikutnya, AR mulai digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pelatihan militer, perawatan medis, dan industri otomotif. Selama periode ini, perangkat genggam pertama dengan kemampuan AR juga mulai muncul. Pada tahun 2010-an, perkembangan perangkat pintar seperti smartphone dan tablet memicu pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan AR. Aplikasi AR seperti Pokemon Go menjadi populer dan mengenalkan AR ke masyarakat umum. Tahun 2020-an, AR terus berkembang dalam berbagai sektor, termasuk industri pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, dan Facebook memasuki pasar AR dengan produksi dan platform mereka sendiri. Di masa depan, AR terus mengalami perkembangan pesat dengan fokus pada perangkat pintar seperti kacamata AR yang dapat menggabungkan dunia fisik dan digital. Dengan lebih lancar, potensi AR di berbagai sektor seperti perawatan kesehatan, perusahaan, dan hiburan masih besar. Yang ketiga ada perbedaan virtual reality dan augmented reality. AR adalah teknologi yang mampu menyisipkan objek atau informasi ke dalam dunia maya dan bisa terlihat dari dunia nyata dengan bantuan kamera, smartphone, dan kaca khusus.
Sedangkan virtual reality sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yakni merupakan teknologi yang mampu menghadirkan suasana 3 dimensi dan membuat seseorang seolah berada dalam dunia tersebut. Yang keempat ada jenis-jenis AR. AR memiliki beberapa jenis dan metode tergantung pada pengaplikasiannya. Beberapa jenis atau tipe metode AR di bawah ini. Marker based AR. Beberapa orang menyebutnya image recognition karena jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindahnya. Objek visual bisa berbentuk apa saja dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Perangkat AR ini juga menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Ya, ada juga markerless AR. Jenis ini yang menjadikan AR dipakai secara luas. Markerless AR menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi Anda. Teknologi markerless AR yang terdapat pada perangkat smartphone memiliki ketersediaan fitur pendeteksian lokasi. Jenis ini umum digunakan untuk memetakan arah dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Ada juga projection based AR. Projection based AR bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya. Ini seperti hologram yang kamu lihat di film bergenre sci-fi seperti Star Wars. AR ini juga mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Ya, kita kembali ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AR. Yang pertama, kelebihan AR memungkinkan pembelajaran secara individual dan meningkatkan proses pembelajaran. AR menawarkan aplikasi yang terus mengalami peningkatan. Teknologi AR juga memungkinkan untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi. Dan yang terakhir, dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan secara jarak jauh. Kekurangan AR yang pertama, biaya untuk implementasi teknologi AR relatif mahal. Sebagian besar perangkat yang digunakan memiliki performa yang rendah. Kekurangan paling utamanya adalah kurangnya keamanan privasi pengguna. Dan yang terakhir, apabila keamanan pengguna dilupakan, maka pengguna teknologi AR akan membawa ke arah pelanggaran keamanan. Ya, sekarang kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada perangkat yang mendukung AR. Berikut adalah kategori perangkat yang mendukung AR. Mobile device, ada smartphone dan tablet. Perangkat ini paling banyak dan cocok untuk AR mobile apps, mulai dari bisnis, olahraga, games, dan jejaring sosial. Yang kedua ada special AR device. Perangkat yang dirancang khusus untuk AR experience yang lebih baik, contohnya adalah HUD atau Head Up Display, berfungsi untuk mengirim data dengan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima pengguna. Dan ada AR glasses. Kamu pernah mendengar perangkat yang satu ini? Ia seperti Google Glass, Laser See-Through, Meta 2 Glasses, dan yang lain-lain. Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone kamu, dapat membantu dari sektor perakitan,
mengakses konten tanpa menggenggam, dan sebagainya. Selanjutnya ada Virtual Retinal Display atau VRD. Perangkat jenis ini menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia, bertujuan menampilkan gambar yang terang, resolusi tinggi. Sistem ini masih dibuat untuk penggunaan uji coba. Selanjutnya ada cara kerja AR. Seperti yang dibahas pada pengertian tadi bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan lainnya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai perangkat keluaran. Mengapa perangkat keluaran? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3 dimensi yang perlu digunakan. Sehingga pada materi selanjutnya yaitu ada cara kerja AR. Seperti yang dibahas pada pengertian tadi bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan lainnya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai perangkat keluaran. Mengapa perangkat keluaran? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan, sehingga pengguna dapat melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM, sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya pengumpulan data sensor untuk mencatat suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan. Tentunya semua itu tidak terlepas dari komponen-komponen pendukung AR diantaranya sebagai berikut. Kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi, dan penggunaan dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3D. Berikutnya ada proyeksi. Perlu kamu tahu proyeksi salah satu komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikannya ke konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Namun pada kenyataannya pemanfaatan komponen ini belum sepenuhnya dirancang untuk digunakan dalam alat. Refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat pada gambar secara virtual. Ya, karena beberapa jarinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Tujuan dari cara refleksi adalah untuk memainkan pengaturan pada gambar yang tepat dan akurat. Untuk materi selanjutnya, di sini ada contoh penerapan AR. AR telah menemukan berbagai penerapan yang menarik di berbagai industri. Berikut adalah beberapa contoh penerapan AR di berbagai bidang. Yang pertama, penerapan AR di industri hiburan. Aplikasi AR dalam hiburan mencakup filter wajah dan filter extended reality yang populer di media sosial. AR digunakan untuk menciptakan efek visual dan visualisasi yang menakjubkan selama konser musik, acara olahraga, ataupun pertunjukan panggung. Selain itu, AR juga digunakan dalam game AR, di mana elemen permainan digital dibentukkan dengan lingkungan fisik pengguna. Ada juga penerapan di bidang pendidikan. AR telah digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar dengan memperkaya materi pelajaran dengan elemen visual yang interaktif.
AR dapat membantu siswa memahami topik yang kompleks dan membawa pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Ada juga penerapan AR di industri kesehatan. Dalam industri kesehatan, AR digunakan dalam berbagai aplikasi seperti latihan buta virtual, pemandu langkah-langkah medis, dan simulasi pelatihan untuk perawat dan dokter. AR telah membantu pelatihan di industri berbahaya menjadi lebih minim resiko. Ada juga penerapan AR di industri pariwisata. AR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan interaktif. Misalnya, AR dapat digunakan untuk memberikan tur virtual dari tempat-tempat bersejarah atau atraksi wisata. Penerapan AR di industri arsitektur dan desain. Dalam industri arsitektur dan desain, AR memungkinkan para profesional untuk memvisualisasikan desain bangunan dalam lingkungan fisik yang sebenarnya sebelum konstruksi dimulai. Ini membantu meningkatkan komunikasi antara arsitek, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Materi berikutnya yaitu potensi pengembangan di masa depan. Pengembangan AR memiliki potensi besar di masa depan, terutama dalam beberapa bidang seperti pendidikan, industri, kesehatan, gaming, desain dan arsitektur, perdagangan, pariwisata, dan manufaktur. Ya, sekian presentasi dari saya tentang weblog yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kalian ingin melihat lengkapnya, silakan buka saja link yang ada di deskripsi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.